Robohnya penjaga konstitusi. Tidak bisa dibantah lagi, korupsi dan suap kian kuat mencengkram kehidupan berbangsa di negara ini. Mereka dengan begitu mudah memporak-porandakan sistem dan seluruh sendi pemerintahan yang memang dibangun di atas fondasi yang rentan. Tertangkap tangannya Ketua Mahkamah Konstitusi Akhil Mukhtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Rabu 2 Oktober malam menjadi bukti kesekian kali bahwa gurita korupsi semakin masif dan mengerikan. Persekongkolan jahat itu bahkan sudah mampu menembus MK, yang merupakan pertahanan terakhir dari lembaga penegak hukum yang masih kita percaya. Kini, sang penjaga tegangnya konstitusi tersebut akhirnya roboh. Lembaga yang selama ini dinilai publik relatif bersih, ternyata tidak cukup imun dari godaan uang. Dalam sekejap, korupsi telah menghancurkan MK tanpa menyisakan sedikit pun kehormatan dan reputasi baik yang selama ini dibangun. Sungguh ironis memang, di balik tugasnya menjaga marwah atau murwah konstitusi, MK malah menyimpan benih-benih pengkhianatan terhadap rakyat, hukum, dan konstitusi itu sendiri. Tak berlebihan bila Indonesia Corruption Watch yang menyebut penangkapan orang nomor 1 di MK itu sebagai kiamat kecil penegakan hukum di Indonesia. Publik pun harus rela kehilangan satu lagi lembaga negara yang bisa dipercaya. Selama ini, MK bersama dengan KPK menjadi lembaga yang mendapat tingkat kepercayaan cukup tinggi dari masyarakat ketimbang lembaga-lembaga lain di legislatif, yudikatif, ataupun eksekutif. Untuk mencapai level itu, tentu amat sangat sulit dan butuh waktu panjang. MK harus berjuang keras untuk mengangkat kembali harga diri mereka yang saat ini terbenam di dasar jurang. MK mesti melakukan reformasi total untuk mengembalikan kepercayaan publik. Kita meyakini pembenahan hakim konstitusi akan menjadi salah satu kunci reformasi di tubuh MK. Hakim merupakan garda terdepan dalam proses penegakan hukum. Kepada hakim pula, biasanya godaan, jerat, dan iming-iming diarahkan. Karena itu ke depan, hendaknya hakim MK harus dijaga sejak proses perekrutan. Kita tidak terlalu memusingkan apakah hakim-hakim konstitusi itu harus berasal dari hakim karir atau hakim non-karir. Hal itu menjadi faktor nomor kesekian bila seleksi yang transparan dan akuntabel dapat dilakukan. Rekam jejak yang baik dalam hal penegakan hukum ataupun keterlibatan dengan kasus korupsi, integritas tinggi, dan kapabilitas yang mumpuni mesti menjadi variabel utama proses seleksi. Tanpa itu, bukan hakim kuat yang akan dihasilkan, melainkan hakim-hakim titipan yang gampang tergoda dan mudah disusupi kepentingan. Di sisi lain, kasus korupsi yang membelit pimpinan tertinggi MK itu menjadi bukti sekali lagi bahwa tidak ada efek jera yang dihasilkan dari vonis-vonis terhadap para koruptor selama ini. Koruptor kakap divonis ringan menjadi hal yang biasa kita temui. Pemiskinan terhadap terpidana korupsi juga mandek di tataran wacana tanpa tindak lanjut. Inilah saatnya menghadirkan efek jera bagi koruptor bila Indonesia tidak ingin terjerembab lebih dalam ke kubang korupsi. Penegak hukum harus menjatuhkan tuntutan dan kelak juga vonis maksimal buat Akhil Mukhtar. Bukankah semestinya penjaga hukum yang melanggar hukum harus mendapat hukuman lebih berat ketimbang orang awam hukum?